Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Allahu Akbar, Masya Allah, semangat sekali ya. Masih semangat? Masih. Coba tahu tepuk semangat nggak? Tahu ya? Ya, coba tepuk semangat yang keras ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Ini kelihatannya ada yang nggak berangkat ini. Laili, ada ya? Mbak Laila kemana Mbak? Oh, sakit ya. Semoga teman yang sakit segera diberi kesembuhan ya, supaya bisa belajar bersama. Untuk pertemuan yang kemarin kita membahas tentang sifat wajib bagi Rasul. Siapa yang masih ingat sifat wajib bagi Rasul? Oh, coba baca. Bagus, pintar. Sidik artinya apa? Jujur. Sidik amanah. Dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan. Fatonah cerdas. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat Allah. Nah, jadi di sini itu sifat-sifat Allah dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Ada sifat wajib, ada sifat jaiz, dan ada sifat mustahil. Sifat wajib Allah ada berapa? 20. Cerdas. Nah, kalau sifat jaiz? 1. Kalau sifat mustahil? 20. Nah, kalau ini dijumlah, jadi ada berapa? 41. Ini untuk yang sifat-sifat Allah. Nah, sifat wajib bagi Allah itu berarti sifat yang pasti ada pada Allah, seperti wujud, adam, wujud qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, kayak gitu ya. Nah, kalau sifat yang jaiz ini berarti Allah boleh berkehendak atau tidak boleh berkehendak. Nah, kalau yang mustahil ini, kira-kira dari kata mustahil kita bisa menyimpulkan bahwa sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Iya. Nah, itu ya. Jadi hari ini Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama akan mendiskusikan tentang macam-macam sifat wajibnya Allah, dan kelompok yang kedua contoh perilaku. Contoh perilaku yang menunjukkan adanya sifat jaiz Allah. Oke, sekarang silahkan berdiskusi dulu ya. Coba diskusi tentang sifat wajib bagi Allah, dan yang ini tentang contoh perilaku beriman kepada sifat Allah. Ibu kasih waktu berapa menit? 2 menit aja ya? Iya, Bu. Siap. Ayo Mbak yang di belakang ikut berdiskusi, coba. Ada kendala? Tidak, Bu.
Ada kendala nggak nih kelompok ini? Enggak, Bu. Enggak, oke. Kalau kelompok ini? Belum, Bu. Ditulis ya. Nanti ada perwakilan yang maju. Sudah? Kelompok ini sudah selesai? Sudah. Oke. Bagus. Kelompok ini sudah selesai? Sudah. Coba dari kelompok 1 ada yang mempresentasikan ke depan. Sifat wajib itu yang pertama adalah wujud. Wujud adalah ada. Yang kedua itu kidam, artinya terdahulu. Yang ketiga itu bako, artinya maha kekal. Yang keempat muhalafatul lil hawadisi, itu maha sempurna. Yang kelima qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Itu ada berapa Mbak tadi? Baru 5. Baru 5, udah nggak apa-apa. Dari kelompok 2, coba. Ya, Bu. Contoh dari sifat jaiznya Allah. Ya, Yaitu sifat jaiznya Allah itu kan kullu mumkinin au tarkuhu. betul sekali. Jadi di situ semisal di sini ada mendung, tapi kok nggak hujan. Nah, itu kehendaknya Allah. Allah bisa menurunkan hujan, atau walaupun mendung tapi tidak berarti hujan gitu loh. Oh ya. Kehendak Allah mau hujan atau tidak itu tergantung dari Allah. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Betul ya, tadi ada sifat wajib bagi Allah, ada wujud, kidam, bako. Nah, hafal kan? Hafal ya. Coba bareng-bareng. Ya, enggak semuanya aja. Enggak sampai selesai maksudnya. Coba 1, 2, 3. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi badaniyat qudrat iradah. Dah, oke. Coba Mbak yang belakang wujud artinya apa? Ayo. Oke, berarti memperhatikan apa enggak tuh? Harus memperhatikan ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sekian. Ya, berarti tadi kesimpulannya sifat Allah itu ada berapa? 3. Yang pertama sifat wajib. Mustahil. Nah, untuk pertemuan berikutnya silahkan dikerjakan LKS halaman 28, uraian dan pilihan gandanya. Pertemuan berikutnya kita cocokkan bersama-sama. Oke. Sekian dari Ibu. Selamat belajar, semoga sukses. Ya. Jaga terus kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hapus dulu. Udah. Mana sih? Ya, ini bingung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bentar ya. Susah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, agar lebih semangat lagi. Kalau ibu bertanya semangat pagi, kalian menjawab semangat, semangat pagi, pagi, semangat. Seperti itu ya, yang semangat. Ya, semangat pagi. Pagi, pagi, semangat. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu sebelum kita membuka pembelajaran hari ini. Membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelumnya hari ini ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah ya, hari ini bisa masuk semua. Sebelumnya kemarin ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Oh, lupa ya. Ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai puasa. Puasa kemarin puasa dibagi menjadi berapa? 2. Ya. Puasa itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Ada yang masih ingat? Puasa ya. Nah. Dan puasa yang diharamkan ya. Ya, puasa wajib itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifaroh dan puasa nazar. Qadha. Yang puasa yang sunnah itu adalah ada puasa Syawal, puasa Senin Kamis dan puasa yang lainnya ya. Terus hari ini kita akan belajar materi selanjutnya yaitu mengenai haji. Haji, ada yang tahu sebelumnya ada yang sudah membaca tentang haji? Belum ya. Ya, haji itu adalah haji adalah itu ada menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa dari kata al-qasdu yang artinya menyengaja dan menurut istilah adalah bersengaja mendatangi Baitullah untuk melakukan beberapa ibadah dengan tata cara tertentu dan dilakukan pula pada waktu tertentu. Jadi untuk melakukan haji itu tidak bisa kapan saja. Itu ada waktu-waktu tertentu dan ada tata caranya sendiri. Dan untuk dasar hukum melakukan ibadah haji ini adalah fardu ain. Jadi bagi yang mampu. Kalau ada masih belum mampu itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu syarat-syaratnya bagi yang akan berhaji itu ada Islam, beragama Islam, terus ada berakal, baligh, merdeka dan mampu. Terus untuk rukun hajinya itu ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Dan ihram ini adalah artinya itu berpakaian ihram. Untuk pakaian laki-laki itu bahannya tidak boleh yang berjahit. Kalau yang perempuan itu diperbolehkan. Lalu untuk wukuf itu berdiam diri di padang Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu yang ketiga itu tawaf, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Mengitarinya itu berlawanan arah jarum jam. Lalu sa'i itu adalah berjalan atau berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Lalu yang keempat itu tahallul. Tahallul adalah berjalan
lalu adalah mencukur atau memotong rambut. Dan yang terakhir adalah tertib. Terus untuk yang selanjutnya itu wajib haji. Wajib haji itu saat melakukan ihram itu harus sudah berada di mikot. Mikot itu adalah batas-batas tepat dan waktu yang telah ditentukan. Lalu bermalam, yang kedua itu bermalam di Muzdalifah setelah pulang dari Arafah dan ke Mina. Lalu yang ketiga bermalam di Mina selama 3 atau 2 malam pada hari Tasyrik. Lalu yang keempat melontar jumroh atau melempar jumroh Aqobah dilaksanakannya pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu yang kelima yang terakhir itu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Lalu yang terakhir itu sunnah haji. Sunnah haji itu ada 7. Yang pertama itu ada mandi untuk ihram, yang kedua sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat, yang ketiga tawaf kudum, yaitu adalah tawaf yang dikarenakan datang di tanah haram. Lalu yang keempat itu membaca basmalah tasbih talbiyah. Lalu yang kelima ada bermalam di Arafah pada siang hari dan malam hari. Lalu yang keenam berhenti di Masyaril Haram pada hari Nasr tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu yang terakhir itu adalah berpakaian ihram serba putih. Di sini ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, karena belum bertanya berarti sudah mengerti ya, sudah paham. Ibu, untuk mengetahui kepahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Lalu Ibu akan memberikan kertas yang ada di tangan Ibu ini. Lalu Ibu memberi pertanyaan dan kalian mencari jawaban di antara kertas ini. Setelah kalian selesai menjawab, kalian salah satu maju untuk mempresentasikan jawabannya ya. Ya, kelompok 1 mencari rukun haji. Lalu yang kelompok yang kedua mencari tentang wajib haji. Ibu beri waktu 2 menit ya. Apa dia cemis anak kayaknya nanti jawabannya ngomong lagi ya. Sudah sekali asal diurutnya apa sementing gue imam sama wukuf di Arafah. Oke, sudah. Ya, waktunya habis ya. Ya. Seadanya saja nggak apa-apa. Ya udah. Yang sini tadi tentang apa? Rukun. Ya, maju salah satu ya. Ya, siapa yang mau maju? Salah satu. Saya Bu. Ya, silakan bawa kertasnya. Ya. Ya, rukun Yang termasuk haji. rukun haji. Itu ada. Ada ihram, Terus? berpakaian ihram. Iya, terus. Terus ada wukuf. Wukuf itu berdiam di padang Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, terus apa lagi? Tawaf, mengikuti Ka'bah, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya. Tawaf. Terus sa'i. Sa'i banyak. Terus langsung? Sa'i berjalan. Dah? Tahlul dan tertib. Iya, benar. Terus yang kelompok yang kedua? Seadanya saja nggak apa-apa. Oh iya. Di sini, Bu. Ya, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Sunnah-sunnah haji yang pertama ada memperbanyak membaca talbiyah. Iya. Tawaf kudum, kemudian mandi untuk ihram, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, terus? Kemudian minum air zam-zam. Ya. Menurut Anda jawabannya benar semua ya? Jadi apa sudah paham semua kan? Sudah paham semua? Sudah ya.
sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi tugas. Kalian buka LKS-nya halaman 93. Di situ ada soal. Nanti terus dikerjakan besok pas ada pas ada makulnya Ibu, mata pelajarannya Ibu nanti dikoreksi bersama-sama ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran dan hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, ya, terima kasih. Semoga pembelajaran yang Ibu jelaskan dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sih muruk bener kan? Iya. Duh, potongnya mules. Bawa aja ini, Mbak. Yang ini. Mbak, ini punya nih, Mbak. Ini nih, diambil. Sudah mulai belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak berangkat? Berangkat senang Alhamdulillah. Silakan teman-teman buka LKS-nya halaman 7. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar semuanya? Belum. Loyo, lemes. Ya udah, kita tepuk semangat dulu biar nggak loyo, lemes dan lain sebagainya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat ya. Berarti kita udah siap untuk belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang toharoh dan kita juga akan meneruskan materi yang kemarin. Kemarin kita telah membahas mengenai macam-macam alat toharoh. Ada yang masih ingat apa aja? Air, batu, debu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam najis dan cara mensucikannya. Apa tujuan dari kita mempelajari macam-macam najis dan cara mensucikannya? Agar kita dapat mengklasifikasikan golongan najis tersebut dan kita bisa mensucikannya dengan baik dan benar. Karena apa? Karena kita kalau terkena najis, maka sholatnya tidak akan sah. Pintar. Oke. Spidol mana ya? Oh, oke. Terima kasih. Oke, kita akan membahas mengenai najis. Ada yang tahu pengertian dari najis itu apa? Oke, kotoran ya. Itu kalau secara bahasa. Kalau secara istilah, najis itu adalah
sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat yang menghalang-halangi kita untuk melaksanakan ibadah. Paham? Oke, paham. Kemudian najis dibagi menjadi 3. Oke, yang pertama najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu tergolong najis yang ringan, sedang atau berat? Ringan, betul sekali. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI. Pinter. Terus, cara mensucikannya bagaimana? Iya, betul sekali. Dengan memercikinya dengan air. Oke, yang kedua yaitu najis mutawasito. Oke, najis mutawasito itu tergolong najis ringan, sedang atau berat? Iya, sedang. Kemudian mutawasito itu sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu mutawasito ainiyah dan mutawasito hukmiyah. Bedanya apa sih mutawasito ainiyah dengan mutawasito hukmiyah? Ainiyah itu terlihat, Iya, masih terlihat wujudnya, baunya dan rasanya. Kalau yang hukmiyah? tidak ada, Ya, tidak terlihat wujudnya namun dihukumi najis. Oke, contoh dari mutawasito ainiyah. kotak. Ya, kotoran. Ya, kalau kita belajar namanya sesuatu yang jijik itu wajar karena kita lagi belajar, oke? Contohnya kotoran ya, yang terlihat. Terus kalau yang hukmiyah, contohnya Itu air kecil yang udah kering. Iya, air kencing yang sudah kering, betul sekali. Cara mensucikan najis ainiyah. dihilangkan najisnya, wujudnya dihilangkan. Iya. Iya. Najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Setelah dihilangkan kemudian dibilas sampai bersih, sampai hilang baunya, rasanya maupun warnanya. Kalau yang hukmiyah? Iya, dibilas sampai bersih, sampai hilang bau, rasa, warna. Oke, yang ketiga, najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini termasuk ke dalam golongan najis yang berat. Contohnya, air liur anjing dan babi, atau salah satu anaknya, salah satu anak dari anjing dan babi. Kemudian, bagaimana cara mensucikannya? Dengan membasuh 7 kali salah satunya Iya, dengan debu. betul sekali. Dengan membasuh 7 kali, yang salah satu basuhannya itu dicampur dengan tanah. Oke. Sekarang ibu mau bikin kelompok diskusi. Kita bagi jadi 2 kelompok ya. Sebelah sini kelompok 1 dan yang sebelah sini kelompok 2. Oke. Silahkan kalian deskripsikan gambar tersebut, klasifikasikan termasuk golongan najis apa dan bagaimana cara mensucikannya. Paham? Mbak Ulfia mau menggantikan ibu di depan? Iya. Diskusi ya sama teman-teman ya. Ada yang susah? Tidak, Bu. Gambarnya jelas? Jelas. Ibu beri waktu 2 menit ya dari sekarang. Sudah? Oke, dari kelompok 1 silahkan
Maju perwakilan salah satu, Ibu tunjuk aja ya, Mbak Syifa, silakan maju. Ya, maju. Coba deskripsikan gambar. Ini gambar kotoran ayam. Kotoran ayam itu termasuk ke dalam najis mutawasito ainiyah. Adapun cara mensucikan kotoran ayam itu dengan membuang najisnya terlebih dahulu, kemudian dibasuh hingga bersih sampai tidak ada lagi terasa baunya, rasanya maupun warnanya. Ya, betul sekali. Beri aplaus. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Siap. Ini gambarnya pada yang kena air liur anjing, jadi termasuk najis mughladhah. Cara mensucikannya itu dengan membasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah, Bu. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk Mbak Indri. Berarti teman-teman udah paham semuanya ya, materi tentang najis. Oke. Karena teman-teman udah paham, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada beberapa yang kalian belum pahami? Sudah paham semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kesimpulannya, kita itu harus bisa membedakan najis itu termasuk golongan najis apa. Karena cara mensucikan setiap najis itu berbeda. Nah, kalau mensucikannya salah, maka nanti tidak sah sholatnya. Paham? Oke. Untuk bahan evaluasi, silahkan kalian kerjakan LKS halaman 10 yang pilihan ganda dan uraian. Oke? Terus pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tayamum. Oke? Tayamum. Silahkan teman-teman pelajari sebelumnya biar besok sudah dapat mengikuti dengan baik. Paham? Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hapus yuk. Muruk kan?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai, Ibu harap ya sampah-sampah yang masih ada di dalam kelas, terus bangku, meja dan kursi yang belum rapi dirapikan terlebih dahulu. Baju-baju juga yang belum rapi ya. Kemudian alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa belajar bersama. Ya, selanjutnya Ibu, kalian udah pada siap belajar apa belum? Siap ya. Ada yang udah tahu belum kita hari ini belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Ya, tujuan kegiatan belajar ini tuh yang pertama, siswa mampu memahami makna iman kepada malaikat. Yang kedua, siswa mampu mengetahui sifat-sifat malaikat, dan siswa mampu mengetahui nama dan tugas-tugas malaikat. Ya, coba Ibu tanya Mbak Ern, iman itu artinya apa, Mbak? Iman itu artinya percaya. Ya, betul. Kita berikan tepuk tangan kepada Mbak Ern. Ya, kemudian malaikat itu siapa sih? Ada yang bisa tahu? Coba angkat tangan, Mbak Lista. Makhluk ciptaan Allah. Ya, benar. Ya, jadi beriman kepada malaikat adalah meyakini dan percaya bahwa ada keberadaan malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita akan malaikat dan manusia itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun, malaikat dan manusia itu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Malaikat itu memiliki sifat istimewa atau khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat khusus itu yang pertama adalah malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah dan setan diciptakan dari api. Kemudian yang kedua yaitu malaikat itu tidak berjenis kelamin. Berbeda dengan manusia seperti kita berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki, tetapi malaikat berbeda. Kemudian yang ketiga, malaikat itu jumlahnya banyak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa jumlah malaikat. Kemudian yang keempat, malaikat itu tidak makan dan minum. Kemudian selanjutnya, malaikat itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melanggar perintahnya. Malaikat juga memiliki sayap, di mana setiap sayapnya itu 2, 3, atau 4 masing-masing. Ya, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai nama dan tugas-tugas dari malaikat. Siswa diharapkan melihat dengan saksama ya, dengan jelas. Bisa dilihat ya.
Ya, setelah melihat tayangan video tadi, semua anak-anak bisa paham ya. Coba Ibu cek. Mbak Wafik, tugas dari malaikat Jibril apa, Mbak? Menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Ya, betul. Kemudian Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Di sini ada kertas putih dan kertas kuning. Kertas putih itu berisi pertanyaan, kemudian yang kertas kuning ini berisi jawaban. Nanti anak-anak Ibu kasih pertanyaan. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ya, di situ ada pertanyaan, kemudian perwakilan dari kelompok mencari jawabannya yang ada di kertas kuning ini di hadapan Ibu. Nanti kalian maju perwakilan mencari jawabannya. Dimulai dari sekarang. Perwakilan. Kelompok 1, Balista, maju. Cari jawabannya di sini. Di sini. Terus kelompok 2 cari jawabannya di sini. Ya, udah semua ya. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Gimana, ada kendala, Mbak? Tidak, Bu. Misalkan ya. Itu yang di belakang Mbak Eren, kenapa mainan sendiri? Coba jelaskan. Apa, Bu? Yang tadi Ibu jelaskan. Nggak tahu? Tahu. Ya makanya jangan main sendiri ya Mbak Eren. Iya, Bu. Ya. Kelompok 2 ada kendala? Ya. Ya, nanti kelompok 2 ketika kelompok 1 maju menanggapi kelompok 1. Ya. Udah ya. Kelompok 1 siapa yang mau maju perwakilan? Balista ya. Sifat-sifat malaikat yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Yang ketiga, malaikat tidak membutuhkan makan dan minum. Kemudian jumlah malaikat itu banyak. Malaikat memiliki sayap. Ya, betul. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Kemudian kelompok 2, apa ada yang kurang dari kelompok 1 tadi? Ada kelompok 1 tadi ada yang kurang mengenai sifat-sifat malaikat, yaitu ada malaikat selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa malaikat itu memiliki sifat khusus atau istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib mengetahui 10 malaikat dan tugasnya yang tadi. Kemudian untuk minggu berikutnya kita akan belajar tentang bab 5 di halaman 50. Kemudian sebagai evaluasi kalian harus mengerjakan buku LKS halaman 25. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pikirin.
Nunggu. Siapa ya? Mas Bidol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memasuki materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ini betul kelas 8B. 20 siswa masuk semua. Alhamdulillah. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab kedua. Ada yang tahu bab kedua itu apa? Nah, bab kedua itu tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Sebelum memasuki materi, Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini, setelah guru menjelaskan materi, diharapkan siswa untuk dapat menjelaskan pengertian Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, dan tahapan penurunan Al-Quran sampai dengan pembukuan Al-Quran. Selanjutnya, siap belajar? Siap. Semangat belajar? Semangat. Kalau semangat, kita tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. 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 Ya. Ada yang tahu nggak apa itu Al-Quran? Kitab suci, kalamullah. Ada lagi? Kitab Allah. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada lagi? Ada lagi yang tahu Al-Quran itu apa? Itu Bu, Apa? kumpulan firman Allah. Ya. Jadi Al-Quran di sini secara bahasa adalah bacaan. Terdiri dari kata qoro'ah, yakro'u, Qur'anan, dan secara istilah ialah firman atau wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang terdiri dari 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi berangsur-angsur, enggak sekaligus 30 juz dalam satu waktu ya. Ini bisa dilihat. Selanjutnya adalah sejarah diturunkannya Al-Quran. Jadi pertama-tama Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hira. Pada saat itu malam-malam Ramadan ya, bulan Ramadan. Nah, itu surah yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, dan yang terakhir itu adalah surat Al-Maidah. Selanjutnya awal mula Jibril menyampaikan wahyu kepada Muhammad itu, Jibril mendatangi lalu bilang Iqra. Tuh. Terus Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad pulang ke rumah dan minta diselimuti oleh Khadijah istrinya. Pada saat itu kan malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad kedinginan. Selanjutnya pembukuan. Nah, awal mula Al-Quran itu adalah ditulis di papan-papan, kulit domba, pelepah kurma, dan dihafal. Nah, tapi pada saat perang Yamamah itu banyak yang meninggal, terutama para penghafal. Jadi Abu Bakar pun khawatir dan memerintahkan Zaid bin Sabit sebagai ketua untuk membukukan Al-Quran, dan kemudian disempurnakan lagi
pembukuan tersebut pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya adalah keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Yang kedua, membacanya bernilai ibadah. Yang ketiga, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi. Dan yang kelima adalah bisa sebagai obat penawar hati. Nah, itu kan yang poin nomor kedua, membacanya bernilai ibadah. Di sini ibu ingin perwakilan dua anak ya, satu dari kelompok A dan satu dari kelompok B maju ke depan. Yuk perwakilan, siapa yang mau maju? Yuk, Mbak Lisna. Yuk, baca surah Al-Alaq 1-5, yuk maju. Al-Alaq kok, yuk. Nanti kalau nggak hafal diajarin. Yuk sambung ayat Al-Alaq ya. Pertama Mbak Lulu ayat 1, yang ganjilnya Mbak Lulu, yang genapnya Mbak Lista. 1-5 aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil Qur'an. Boleh pakai Al-Quran kalau belum hafal. Ya, ulang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal Sadaqallahul azim. Yuk kita beri aplaus pada teman-teman yang sudah maju. Terima kasih ya Mbak Lulu, Mbak Lisna. Jadi itulah surah pertama, yaitu surah Al-Alaq 1-5 yang diturunkan Allah pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang ingin bertanya, ibu yang bertanya. Yuk Mbak Wafik, surat yang pertama kali diturunkan Allah itu surat apa dan ayat berapa? Yang pertama, Iya. surat Al-Alaq ayat 1 Al-A'la atau Al-Alaq atau Al-Falaq? Nah, ayat. ya. Terus diturunkan di mana? Yuk, Mbak. Pertama kali diturunkan di mana? Gua? Ya, Gua Hira. Baiklah, pembelajaran kita hari ini tadi adalah pengertian Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, sejarah Al-Quran, dan penurunan serta pembukuan Al-Quran. Baiklah, untuk anak-anak, PR ya, tugas rumah, buka halaman 25 di LKS, yang esai 1 sampai dengan 10. Udah ditandain LKS-nya? Ya, dan untuk pertemuan selanjutnya yakni bab 3. Bab 3 yakni adab terhadap orang tua dan guru. Oke? Oke. Oke, Ibu ada pantun nih, pantun penutup. Belum. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit menjadi utuh. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Ya, enggak ada sini. Rata-rata. Astagfirullah. Aja guyu. Mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang semangat sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah.
luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu akan mengecek presensi terlebih dahulu. Ini benar dengan kelas 7B? Benar. Adakah hari ini yang berkenan hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang syahadat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sholat. Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Adapun hari ini kita akan belajar tentang yang pertama pengertian sholat, yang kedua ada rukun sholat, kemudian yang ketiga ada syarat wajib dan syarat sah sholat. Ya, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu pengertian sholat? Secara bahasa dong. Iya, secara istilah. Itu melakukan salat. Ya, betul. Jadi sholat itu secara bahasa adalah kegiatan berdoa, sedangkan secara istilah sholat itu merupakan sebuah ritual ibadah dalam agama Islam yang dimulai dari tadi apa? Niat dan diakhiri dengan salam. Kemudian poin selanjutnya adalah rukun sholat. Ada yang tahu rukun sholat? Yang pertama? Ya, yang kedua? Kemudian ada takbiratul ihram, terus membaca surat Al-Fatihah, ruku, sampai yang terakhir ada tertib. Nah, adapun jika salah satu rukun ini tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak sah dan tidak diperkenakan untuk sujud sahwi. Selanjutnya ada syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang pertama syarat wajib sholat. Ada yang tahu yang pertama apa? Islam. Ya, jadi yang beragama Islam wajib untuk sholat. Yang kedua? Yang ketiga? Berakal. Berakal berarti kalau orang gila itu wajib untuk sholat atau tidak? Nah, jadi kalau kalian berakal tapi tidak sholat berarti dihukumi orang gila. Yang terakhir ada suci dari haid dan nifas. Kalau ada syarat wajib pasti ada syarat sah. Yang pertama ada suci dari hadas dan najis. Kemudian ada menutup aurat. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Kalau perempuan? Ya, kemudian ada berada di tempat yang suci. Mbak Erin jangan main HP dulu ya. Kemudian yang terakhir ada mengetahui waktu sholat. Nah, berikut tata cara sholat fardu. Sudah pada bisa sholat? Bisa. Tadi dimulai dari apa? Niat. Kemudian? Sampai salam. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, jika tidak, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok sini menjadi kelompok 1, kelompok sini menjadi kelompok 2. Ya, milih salah satu. Ya, dari lintingan itu silakan didiskusikan. Nanti salah satu menjadi wakil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk melingkar. Ibu kasih waktu 10 menit. Bisa dimengerti? Ya, dimulai dari sekarang. Ya, sudah? Kelompok A silakan maju terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, sini. Kelompok B didengarkan ya, yang lagi presentasi. Mbak Dwi jangan main HP. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama ada kentut. Yang kedua Ya. ada
auratnya terbuka, yang ketiga tertawa terbahak-bahak, kemudian berbicara dengan sengaja, niat yang berubah, muntah dan juga murtad. Ya, beri tepuk tangan. Kelompok B silakan, siapa yang mewakili? Sunah-sunah sholat. Yang pertama mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga membaca doa iftitah. Yang keempat mengucapkan amin dan membaca ta'awudz. Yang kelima membaca ayat selain Al-Fatihah. Yang keenam membaca takbir ketika ruku dan sujud, dan yang terakhir mengucapkan salam. Ya, tepuk tangan. Sampai sini ada yang masih ditanyakan? Apa? Oke Bu, kan Iya, terus? teman saya Iya. ada yang itu beda keyakinan tapi ikut sholat Bu. Oh, itu boleh ikut sholat, tapi sholatnya tidak diterima karena tadi apa syarat wajib sholat? Beragama Islam. Karena itu teman kamu beragama Kristen, berarti sholatnya tidak sah. Iya. Ya, dari hasil diskusi tadi, coba Mbak Wafik, halal apa yang membatalkan sholat tadi? Kentut, terbukanya aurat, terkena najis. Ya, Mbak Alma. Niat yang berubah, tertawa terbahak-bahak, murtad. Ya, coba sunah-sunah yang sunah-sunah dalam sholat. Mbak Siva. Mbak Ulfia. Ya, jadi sudah paham ya? Sudah. Nah, jadi kesimpulannya di sini pentingnya untuk kita belajar tentang sholat, yaitu yang pertama, sholat itu merupakan tiang agama. Nah, maka dari itu kan sangat penting. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan tadi rukun sholat, halal yang membatalkan sholat, dan sunnah-sunnah dalam sholat. Sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, jika tidak, Ibu akan memberikan evaluasi. Silakan buka halaman 71. Sudah? Itu besok dikerjakan, kemudian dikumpulkan di meja Ibu ya. Untuk pertemuan besok kita akan mempelajari tentang rukun Islam yang ketiga, apa? Puasa. Dipelajari ya, agar besok kita bisa belajar bersama lebih mudah. Ya, Ibu rasa cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa meninggalkan kelas. Ini baby. Jangan dipencet ya. Iya, mikir lebih akeh tau. Enggak. Kira-kira apa lah ya? Mbak lebih 1,5 menit, 2 menit kurang. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Tapi sepertinya ada yang tidak baik. Itu kenapa di belakang ya? Sakit perut ya? Nggak makan ya? Harusnya makan dulu ya tadi sebelum berangkat sekolah. Oh iya, Ibu ingin
Dalam pembelajaran kali ini yang rapi, ini kursinya dirapikan terlebih dahulu. Itu sampah yang di kolong meja itu tolong dibuang dulu ya, dibersihkan dulu. Sudah semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama agar kita mendapatkan keberkahan nantinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Itu yang kosong siapa yang tidak berangkat? Rizky, Bu, Caca. Oh, lagi sakit. Iya. Itu yang satu lagi kosong? Oh, Alfa. Iya. Baik. Nah, anak-anak tahu tidak? Materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, tentang sholat. Ya, sholat itu termasuk ke dalam salah satu rukun Islam ya. Sholat itu ada sholat fardu dan ada sholat sunnah. Nah, sekarang yang akan kita bahas pada hari ini masih sama mengenai ruang lingkup di rukun Islam, yaitu tentang puasa. Tentang puasa. Sebelumnya, diharapkan pada pembelajaran kali ini peserta didik mampu memahami dan mampu menjelaskan apa itu pengertian puasa, rukun-rukunnya itu apa saja, syarat-syaratnya itu apa saja, dan hal-hal yang membatalkannya itu apa saja. Puasa atau shaum ini menurut bahasa puasa itu adalah menahan. Nah, menurut istilah puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa ini dibagi menjadi dua, puasa fardu dan puasa sunnah. Ya, puasa fardu nih, puasa fardu, puasa sunnah. Puasa fardu adalah puasa yang wajib untuk dikerjakan. Puasa sunnah yaitu puasa yang tidak wajib untuk dikerjakan. Nah, oleh karena itu ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang ini puasa fardu, yang ini puasa sunnah, ya. Ibu sudah menyediakan formatnya yang harus kalian isi dan harus kalian didiskusikan dengan kelompok kalian. Nanti diisi kelompok berapa, jenis puasa apa, diisi ya. Ibu beri waktu 10 menit. Bagaimana kelompok A? Ada kendala? Tidak, Bu. Belum. Itu diisi. Itu yang di belakang jangan main sendiri ya. Ikut bergabung, berdiskusi. Nah, nanti yang maju perwakilan harus dipresentasikan. Ini kelompok B ada kendala tidak? Tidak, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau masih bingung, bisa ditanyakan ke ibu ya.
Baik, waktu sudah selesai. Silahkan bagi kelompok A untuk mempresentasikan perwakilan satu saja. Silahkan. Puasa fardu. Ya, silahkan. Coba pengertian dari puasa fardu itu apa? Merupakan puasa yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Nanti kalau nggak dilaksanakan berarti berdosa, Bu. Ya, betul. Untuk contoh-contoh dari puasa fardu itu apa saja? Contohnya puasa Ramadan, terus nazar, dan puasa kafarat. Ya, baik. Kemudian dari kelompok 2, silahkan puasa sunnah mempresentasikan hasil diskusinya. Puasa sunnah yaitu puasa yang tidak wajib dikerjakan. Kalau contohnya itu ada puasa Senin Kamis, tanggal 9-10 Zulhijjah, puasa 10 Asyura, puasa Yaumul Bid, dan puasa Syawal. Puasa Syawal. Bentar. Di sini kelompok A ada yang mau menambahkan dari jawaban atau diskusi yang dipresentasikan dari kelompok B? Tapi tadi ada yang kurang. Ya, dari apa? Dari pengertiannya. Puasa sunnah kayak apa tadi? Yang tidak wajib dikerjakan. Dan puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dikerjakan. Akan tetapi dari situ boleh dikerjakan dan boleh tidak. Jika dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak tidak berdosa. Ya. Untuk rukunya coba dibacakan, Mbak. Rukun yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkannya. Ya, betul. Dari sini ada yang mau ditanyakan tidak? Mau bertanya? Belum. Oke. Di sini sudah paham semua belum? Oke. Silakan boleh duduk. Terima kasih, Mbak. Beri tepuk tangan untuk kita. Baik. Jadi, pembelajaran pada hari ini mengenai saum atau puasa. Di sini ada puasa fardu dan puasa sunnah. Pengertiannya kan tadi sudah dijelaskan Ibu ya. Nah, untuk rukun, syarat kan syaratnya ada 2, syarat sunnah dan syarat sah. Syarat sah dan syarat wajib, maaf. Nah, dari sini, dari keduanya, baik itu fardu maupun sunnah itu sama saja. Sama-sama ya. Yang membedakan itu apa? Dari pengertiannya. Kalau fardu itu harus wajib dikerjakan, kalau tidak mendapat dosa. Sedangkan sunnah itu tidak dikerjakan tidak apa-apa dan bila dikerjakan itu mendapat pahala. Betul. Untuk contoh-contohnya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok A bahwa puasa fardu itu contohnya Ramadan, nazar, puasa kafarat. Dan sunnah juga tadi sudah dijelaskan seperti puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan apa sudah paham semua? Alhamdulillah. Oke, untuk bahan evaluasi buat kalian ya, itu tolong dibuka LKS-nya halaman 18. Di situ kan ada pilihan ganda dan uraian 5. Nah, itu tolong dikerjakan. Minggu depan kita bahas. Baik. Kemudian, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai haji dan umroh. Nah, dari kalian di rumah itu tolong dipelajari terlebih dahulu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk banget. Yuk, silakan siapa? Yuk, Mbak Cima. Di situ. Di sini. Hah? Dulu. Ya.
Berturut. Iya. Salit saune sini. Andi. Oh, oh iya wis. Pencet apa ge? Kudu kiye. Hah? Bener no? Bener gak sih? Urung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Hari ini ada yang tahu kita akan bahas tentang apa? Oke. Hari ini ada yang tidak masuk. Bu Guru cek kehadirannya terlebih dahulu nih. Masuk semua ya kelas 7B. Masuk semua? Oke. Di sini kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Sebelumnya di sini Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan fungsi dari ilmu tajwid. Yang tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan hukum bacaan mim sukun. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat memberikan contoh kalimat yang termasuk hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan hukum bacaan mim sukun. Oke, untuk yang kemarin kita sudah membahas hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin kemarin dibagi menjadi 5. Coba sebutkan apa saja yang pertama. Oke, ada 5 hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama ada idhar. Idhar hurufnya ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, ho, ain, hin, ha. Yang kedua ada idgham bi gunah. Idgham bi gunah. Contohnya ada apa aja? Itu. Idgham bi gunah ada berapa? 2. Apa saja? Ya, yang keempat ada hukum bacaan iklab. Iklab ada berapa? 1, yaitu ba. Yang terakhir ada ikfa. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hukum bacaan mim sukun. Oke, kemarin nun sukun ada 5, sekarang mim sukun. Mim sukun itu terbagi menjadi 3. Ada idhar safawi, idgham mimi, dan yang terakhir ada
Ikhfa syafawi. Oke. Yang pertama idhar syafawi. Jadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Jadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, itu termasuk hukum bacaan idhar syafawi. Dibacanya jelas. Contohnya alam nas. Ini ada mim mati bertemu dengan nun, dibacanya maka jelas. Yang kedua ada idgham mimi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Nah, ini dibacanya idgham mimi. Yang terakhir ada bacaan ikhfa syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan hurufnya cuma satu, apa? Ba. Gitu. Sekarang Bu Guru akan membagi menjadi dua kelompok. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Mbak yang paling belakang minta tolong diperhatikan ya. Nanti kalau ditanya nggak bisa, suruh gantiin Bu Guru di depan. Oke, sekarang dibagi menjadi dua kelompok. Sekarang yang sini kelompok 1, sini kelompok 2. Kelompok 1 itu Quran surat Al-Imran ayat 4. Terlihat di proyektor. Yang kelompok 2 itu Quran surat Al-Imran ayat 15. Jadi, kalian berdiskusi menentukan apa saja hukum bacaan yang terdapat di ayat tersebut. Paham? Paham? Nanti Bu Guru tanya, ada perwakilan yang menjawab. Oke, Bu Guru kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi. Silahkan. Ada yang tanyakan? Paham? Ada yang ditanyakan? Paham apa enggak? Oke. Paham. Gimana? Susah apa enggak? Enggak ya? Enggak. Kalau kasih ya. Kalau paham pasti enggak susah, gampang. Udah selesai? Sudah. Oke. Dari kelompok 1, Quran surat Al-Imran ayat 4. Ada hukum bacaan apa saja? Mana yang ikhfa? Nun mati bertemu dengan qaf. Terus? Apa? Ikhfa. Terus apa lagi? Iya, terus? Itu ada musyadin. Ya, terus? Tanwin ketemu itu. Tanwin ketemu apa? Ikhfa. Dah. Terus itu ada tanwin bertemu dengan lam. Coba Mbak Lista. Pintar. Terus apa? Udah semuanya berarti ya? Mim sukun bertemu dengan ngain tadi udah? Apa? Idhar syafawi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Quran surat Al-Imran ayat 15. Coba. Dari pertama, apa aja hukum bacaannya? Ikhfa syafawi. Mana? Ketemu ba. Udah biukum. Oh ya, pintar. Terus? Apa? Ikhfa. Nun mati bertemu dengan dal. Ikhfa. Terus? Kum. Nginda lagi. Ikhfa. Terus?
Rohim. Apa? Mim sukun bertemu dengan jim. Idhar syafawi. Dibacanya? Jelas. Terus? Tanwin bertemu dengan ta. Apa? Ikfa. Pintar. Dibacanya? Samar. Oke, udah? Udah. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Dari penjelasan Bu Guru tadi, ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua? Udah. Ibu menyimpulkan, berarti tadi hukum bacaan mim sukun itu terbagi menjadi 3. Ada idhar syafawi, idgham mimi, dan ikhfa syafawi. Oke, sebagai bahan evaluasi, kalian mengerjakan buku paket tentang hukum bacaan mim sukun dan nun sukun halaman 40. Silakan dibuka terlebih dahulu. Dah? Kerjakan, besok pertemuan selanjutnya dikumpulkan dan dikoreksi bersama-sama. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang mat. Apa saja macam-macam mat. Oke. Dipelajari, nanti semisal kita sudah memasuki akan menjadi lebih mudah, kalian lebih paham lagi. Ada yang ditanyakan? Sekian dari Bu Guru, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pulang. Saru banget. Dompet, Bro. Oh, kerudungnya tiba kepriwe? Buka ke kepriwe sih? Buka ke kepriwe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dengan kelas 8A ya, betul ya? Betul. Ibu akan presensi dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Oke, alhamdulillah ya, semuanya bisa hadir mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai bab sholat. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai bab puasa. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan mengenai pengertian puasa, ketentuan puasa, macam-macam puasa, dan juga kalian itu bisa mengambil hikmah dari berpuasa. Kemudian Ibu juga berharap kalian itu mampu membiasakan diri melaksanakan ibadah puasa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi puasa. Puasa itu berasal dari kata saum yang artinya apa? Menahan. Ya, menahan. Kemudian puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ya. Kemudian
mengenai dalil yang memerintahkan umat Islam untuk berpuasa itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang mau membantu Ibu membacakan? Boleh. Oke, baik Mbak Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, baik, terima kasih Mbak Lulu. Jadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu artinya begini. Hai orang-orang yang beriman, maka diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke, puasa itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada puasa wajib, kemudian yang kedua berarti ada puasa sunnah. Ya, betul sekali. Puasa wajib itu berarti puasa yang diwajibkan oleh setiap umat muslim yang sudah balik. Dan apabila kalian meninggalkan, maka kalian akan mendapatkan dosa. Kemudian sedangkan puasa sunnah itu adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Tetapi apabila umat muslim itu melakukannya, maka akan mendapatkan pahala. Dan jika apabila ditinggalkan, tidak mendapatkan dosa. Baik Ibu, bagi kalian menjadi dua kelompok ya. Yang sini kelompok 1, sini kelompok 2. Kelompok 1 silahkan diskusikan mengenai contoh dari puasa wajib itu apa saja. Kemudian sebelah sini silakan kalian diskusikan mengenai contoh dari puasa sunnahnya. Ibu kasih waktu 2 menit aja ya. Ya Bu. Yuk diskusi. Mbak Siva jangan main HP sendiri. Ya Bu. Ayo. Silakan kalian bisa diskusikan, nanti Ibu tunjuk salah satu untuk memaparkan hasil diskusinya ke depan. Maju nanti dapat A+. Enggak, dapatnya tepuk tangan. Ya, sebisanya aja ya. Iya Bu. Oke, baik, udah ya, waktunya udah habis. Silakan yang mau maju dulu dari kelompok 1 dulu atau 2 dulu? 2 dulu nggak apa-apa. Oke, dari kelompok 2, dari puasa sunnahnya silakan bisa maju ke depan. Ibu minta tolong salah satu perwakilan. Oke, contoh dari puasa sunnah apa Mbak Wafik? Puasa Senin Kemis. Ya, betul. Dari bulan Syawal, puasa Ayyamul Bid 9 dan 10 Dzulhijjah dan 10 Muharram. Oke, baik, terima kasih. Beri A+ buat Mbak Wafik. Kelompok 1 paham mengenai puasa sunnah ya? Ya. Oke, baik, silakan untuk maju ke depan mengenai puasa wajibnya. Puasa wajib, ada puasa Ramadan, ada puasa nazar dan puasa kafarat. Ya, betul. Terima kasih. Beri A+ juga buat kelompok 1. Jadi, untuk puasa wajibnya itu puasa Ramadan, puasa nazar dan juga puasa kifarat. Sedangkan puasa sunnahnya itu ada puasa Senin Kamis, kemudian puasa apa ya tadi? Syawal. Ya, puasa itu ya. Kemudian rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat dan yang kedua itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Untuk niat puasa sudah pada tahu semuanya? Coba sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumahodin an adai fardi syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Oke, kemudian untuk syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama berakal, yang kedua itu balik, yang ketiga mampu berpuasa. Kemudian mengenai syarat sah puasa, yang pertama ada Islam. Berarti kalau bukan Islam puasanya tidak sah. Yang kedua itu mumayyiz. Mumayyiz apa? Mana yang baik? Nah ya betul. Kemudian yang ketiga ada suci dari haid dan juga nifas. Yang keempat yaitu di waktu yang memperbolehkan berpuasa. Oke, baik. Untuk bahan evaluasi kalian, silahkan kalian bisa kerjakan LKS mengenai bab berpuasa, pilihan gandanya dan juga uraiannya. Untuk uraiannya silahkan kalian kerjakan di kertas ya. Kemudian kalian juga buat mind mapping mengenai orang yang
boleh tidak berpuasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja, dan juga waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Kemudian kalian juga cari mengenai hikmah berpuasa. Paham apa saja yang dicari? Orang yang ya. Ya, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau cukup, kalian bisa kerjakan. Jangan lupa besok dikumpulkan di meja ibu. Kemudian untuk pembahasan minggu depan kita akan bahas mengenai bab zakat. Mengenai bab apa? Oke, jangan lupa dipelajari ya. Baik, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora. Tidur. Ini ya. Oke. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, anak-anak hari ini bisa belajar kembali dengan semangat untuk menambah ilmu ya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Silahkan untuk salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini berangkat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ibu akan menanyakan mengenai materi minggu lalu. Materi minggu lalu itu mengenai materi apa? Lupa? Ya, materi minggu lalu itu yaitu materi mengenai syahadat. Syahadat kemarin ada berapa? Ada dua. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai sholat. Ya, sholat itu mengandung arti berdoa. Nah, berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah suatu ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tertentu itu apa saja? Ada yang tahu? Syarat wajib dan syarat sah. Nah, syarat wajib dulu yang pertama, syarat wajib sholat. Yang pertama ada Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, suci dari hadas dan nifas. Nah, untuk kemudian syarat yang kedua yaitu syarat syah. Syarat syah apa? Ada apa aja? Suci dari hadas dan najis. Iya, hadas. Iya, pintar. Terus suci, terus menghadap kiblat, mengetahui waktu sholat. Wah, udah pada pintar semua ya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada rukun sholat dan gerakan-gerakan sholat.
untuk itu ibu akan membagi kalian dua kelompok. Yang pertama yaitu mengenai rukun sholat, kemudian kelompok yang kedua mengenai gerakan-gerakan sholatnya. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Sudah ya? Nah, untuk ketua kelompoknya maju satu-satu, oke? Ayo, dari kelompok 1 dulu. Ketua kelompoknya siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mbak siapa namanya? Mbak Lulu. Ya, silahkan. Apa saja rukun sholat itu? Rukun sholat itu pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat ruku dengan tumak ninah, kemudian i'tidal dengan tumak ninah, lalu sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, kemudian tasyahud, terus salawat Nabi serta salam. Ya, pintar, tepuk tangan untuk Mbak Lulu. Kemudian kelompok 2, ketuanya siapa? Ayo, Mbak Lista. Ayo, siapa saja? Ayo. Pasti bisa lah, sholat kan udah dilakuin setiap hari. Ya. Ayo, gerakan sholat ada apa aja? Yang pertama takbiratul ihram. Ayo Mbak, diperhatikan ya Mbak Dwi. Ruku, terus bangun dari ruku, sujud, ihtidal, duduk di antara dua sujud. Sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam. Ya, pintar ya, tepuk tangan untuk Mbak Siva. Alhamdulillah udah pada tahu semua ya. Nah, selain dari beberapa tadi juga ada hikmah dari salat. Ada yang tahu hikmah salat itu ada apa aja? Iya, mendapat pahala. Kemudian iya, menambah ketakwaan. Terus ya, sehat. Iya, hati tenang. Terus mencerahkan. Iya, aura glowing ya. Kemudian ada apa lagi? Ya, dah pintar semua. Nah, untuk itu kalian sebagai umat Islam ya, umat Islam semua kan di sini? Iya. Sebagai umat Islam, sholat itu wajib dikerjakan. Ya, karena sholat merupakan tiang agama. Iya, kalau tiangnya tidak ada, maka akan roboh. Nah, untuk itu kalian harus mengerjakan sholat setiap hari dan diamalkan tadi apa aja syarat wajib, syarat sah, rukun, dan gerakan-gerakan sholatnya. Mungkin seperti itu pembelajaran pada hari ini. Untuk materi minggu depan, ada yang tahu apa? Iya, puasa. Setelah sholat nanti ada puasa. Mungkin seperti itu pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.